Oh Nyo diduga pernah ditampar. Hah? Nyo kalau aku jadi kau tampar balik Nyo. Tampar, tendang, injak. Ternyata main tangan ya Nyo ya mereka ya Nyo ya. Pantesan kau keluar rumah ya Nyo. Semuanya problematik deh satu keluarga ini sepertinya. Kalau sama ayah, aku disiapin, bahkan ini semua ayah yang siapin barang bajunya gitu. Ya paham. Jadi semua itu dia yang tatah rapiin semua. Aku off air keluar kota, dia Ya berarti Makanya lebih diurus. simpelnya tuh kalau sama ayah diurusin sama bunda enggak udah gitu. Bang Nasar kalau ngomong suka bener. Play tough and wanna hate this. I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take I got no love. Feli X Cheribel ungkap kondisi Sarwendut turun 3 kilo. Prihatin. Emang iya Sarwendut lu sempat-sempatnya nimbang lo? Belum, tunggu jangan manja. Netizen ini masih lama mau buat kau turun 25 kilo. Lagian kalau kau kurus kau minta lah tuh sama Dugong. Gimana caranya biar kau gembala lagi? Belum, ini kau mau turun lagi nih. Kau udah baca belum tuh? Si Karuben bakal ambil itu tuh beritanya barusan hak asuh anak lo. Tunggu kau ya. Syum, semangat. Gua jari aja. Geli deh sebenarnya. Kesal selalu dituding CEO gadungan. Si CEO akhirnya membuat kaos bertuliskan CEO. Semoga Reno Barak dan Irwan Musri tidak melihat ini. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi semuanya para pemberi yang budiman, yang cantik, yang ganteng, dan cinta momenal. Gimana kabar teman-teman ya? Semoga kalian tuh pada sehat dan semoga rezeki teman-teman selalu berjalan dengan lancar guys. Seperti biasa kita bakal bahas video yang lagi viral dan kita lanjutkan di part yang sebelumnya. Langsung aja yuk kita gas, kita menuju TKP and play. Rincian 200 juta tuh buat apa aja sih? Ini di sini aku rinciin. Wah, aku bahas dari yang mungkin agak kontroversial. Dogi 9,5 juta. Daging kan anjing aku ini harus makan real food guys ya, jadi harus makan daging babi hutan. Makannya sehari 2 kali, makanya sampai segini. Terus ada apa? Babi hutan buat makan dogi. Sarang burung 9,3 juta. Itu burungnya juga burung khusus ya, jadi bukan burung sembarang. Perawatannya segini. Ini aku nggak ada yang lebih-lebihin kok. Terus semua ini gaji driver, pekerja, barat 22 juta ya. Kenapa bisa? Aku kasih keterangan di sini. Your daughter ada lomba. Jadi agak mahal ya ini. Dan ada private untuk 2 anak. Totalnya 240 juta. Aku nggak lebih-lebihin guys. Dan tolong stop bahas-bahas ini. Ini kan udah kesepakatan aku dengan my ex. Rincian. CEO olesin krim tangan ke Sarwendi. Oke. Nah ini kan tangannya kan besar. Jadi aku cukup 2 jari aja. Geli deh sebenarnya. Oh kan? Geli. Sarden sebelum dilamar Ruben. Aduh, ada lagi aja lu bang. Siapa lagi bang lo pakai gue mah ya. Bisa nyanyi Charlie sindir Sarwenda. Hah, personil Cheribel gitu yang ini ya, ngatas ya. Oke, coba. Asal denganmu, harus denganmu. Kalau dilihat dari kualitas suara menurut gua gitu ya, yang di atas memang jago. Dia punya cengkok, dia punya vibra, dia punya power. Oke. Teknik juga dia lebih jago ya, tapi gimana menurut kalian kalau dibandingkan dengan yang Enda yang di bawah? Masuk Cheribel jalur apa sih Wen?
Kok bisa lulus seleksi ya? Masih sama videonya, cuma yang di atas ada Puji. Asal denganmu, harus denganmu. Ya ampun. Langsung di depan orangnya anjir Neng Puji, ampun mewakili netizen pasti ya teh. Serius mirip tetanggaku kalau lagi karaoke. Detik-detik si Igun sindir Neng Wenda, oke. Kenapa sih? Apa ya? Buka HP. Biasa affiliate TikTok gua makan. Oke, selamat datang. Kemarin juga Alep sama Ruben nyindir banget itu. Gua kan bukan CEO, gua kan founder yang punya. Ya Allah. Kalau lu punya budget lebih dan memilih menggaji manusia tidak lebih banyak dari makanan anjing lo, menurut gue lu sakit sih. Aduh. Gimana enggak? Lu punya kemampuan untuk ngasih makan anjing sampai 9 juta, Iya. tapi memperlakukan sesama manusia, lu cuman kasih 1 juta, 2 juta, 3 juta. Kalau emang lu mampu ngasih lebih dari itu, ya perlakukan sebagaimana manusia pada umumnya gitu loh. Cerita mungkin kalau ekonominya menengah atau pas-pasan gitu, tapi dihadapkan harus punya asisten rumah tangga segala macam, ya oke lah gitu, ngegaji bisa pas-pasan gitu. Tapi kalau lu punya kemampuan ngasih makan anjing sampai 9 juta, menurut gua ada yang lebih anjing dari anjing itu sendiri. Kalau lu punya budget lebih dan Ngeri banget nih kalau ngomong, pedes banget ih. Kalau sama ayah, aku disiapin, bahkan ini semua ayah yang siapin barang baju-bajunya gitu. Ya paham. Jadi semua itu dia yang tatah rapiin semua. Aku off air keluar kota, dia Ya berarti yang simpelnya tuh kalau sama ayah diurusin sama bunda enggak udah gitu. Bang Nasar kalau ngomong suka bener. Aduh Bang Nasar telak banget deh. Yang itu jadi gak enak kok ngereksennya Ciri-ciri Bokondo adalah untuk secara tampang dia oke. Tapi kalau untuk modal, aduh nggak banget. Boro-boro mau modalin ya kan, dari segi rumah, dari segi keuangan ya pasti, aduh susah guys, susah maunya apa-apa dibayarin. Kedua, dia ini kayak playing victim, paham gak sih? Playing victim itu dia kayak contohnya tuh si yang Ono ya kan, dia ngakunya kan CEO, padahal sebenarnya ya kalau CEO mending dia diem aja ya, dikatain ini kayak itu segala macam dia diem aja, nggak usah apa dia kayak pembenaran. Ternyata apa? Setelah dia pembenaran, akhirnya ya perusahaan yang dia bilang ternyata nggak mengakui kalau dia adalah CEO-nya. Yang ketiga ya, kalau pacaran tuh kelihatan banget si ceweknya yang effort, yang bayarin, terus juga misalnya kayak nongki-nongki cantik, pacaran itu di rumah ceweknya, aduh nggak mau modal lah ya. Belum lagi kelihatan banget kalau ceweknya ini yang kecintaan. Lu tuh ya udah dapat nih berlian, malah lu sia-siakan. Gua kalau jadi lu ya mending gua nurut deh. Minimal kalau udah salah dari awal mendingan lu diem, nggak usah sok lu ngata-ngatain suami lo. Suami lo yang sudah bekerja keras pagi, siang, sore, malam ya demi nyenengin elu sama demi nyenengin keluarga lo. Udah deh, mendingan lu tobat, tahu diri. Udah tahu si RO ini jadi pribadi yang baik, jadi ayah yang baik buat anak-anaknya, malah lu gituin. Wah, sakit lo, sakit. Ciri-ciri Boko. Ngeri banget. Emang dia CEO kok, cari aja di PT Kejora, kadang kerja, kadang benar-benar ya netizen ya. Tapi emang bener sih ya logikanya, kalau memang CEO nggak mungkin dia live streaming. Jualan apa tuh? Jualan BH, astaga, jualan apa? Kalau CEO tuh kayak gini nih, CEO tuh ya, CEO kayak gini tuh, Mas Pri ya kan, terus kita ke kantor berelasi, nggak ada yang namanya CEO kayak gitu. Minimal kalau halunya jangan kebangetan ya. Minimal ya, kalau mau cari cowok, carinya yang lebih baik. Jangan malah lu udah dapet berlian, udah dapet sultan, udah dapet konglo, lu carinya yang mau kondo. Kondo. Udah deh, mending saran gue mending run ya. Susah sih ya orang kalau udah kecintaan ya susah dibilangin. Nanti kalau udah kena, udah nyungsep, keluarganya udah otok kismin, nggak ada duit ya, barulah dia kecarian sama si abang RO ya kan. Perih.
Gue nggak peduli ya dengan keributan emak bapaknya sama pacarnya sama siapanya, gue nggak peduli. Ya, yang gue komentari adalah perbuatan tidak pantas yang dipublish di sosial media. Ya, karena itu dilihat orang banyak gitu loh. Ya, seorang anak perempuan ya duduk di pangkuan pacar ibunya dengan duduknya seperti itu, berhadap-hadapan kayak gitu. Ya, dulu inget gak gue pernah mengomentari apa? Yang ibunya dipeluk dari belakang sama anak angkatnya, ya, dicium lehernya. Itu tidak pantas gitu loh, tidak pantas. Lu mau begitu boleh-boleh aja ya, orang nggak peduli, tapi jangan lu publish di sosial media, jangan dipublish, jangan menjadi konsumsi publik ya, itu tidak pantas gitu, tidak pantas, benar-benar tidak pantas ya. Kalian jangan sampai menormalisasi hal kayak gini deh ya. Itulah terkadang manusia ini ya, banyak kali manusia ini yang nggak bersyukur. Coba ngomong. Udah dikasih mantan laki 200 juta, masih aja mengeluh, masih aja mencemeh, ya kan? Padahal mantan, bukan suami, ya kan? Padahal kalau dipikir-pikir di luar sana banyak single mom yang membesarkan anak-anaknya sendiri tanpa bantuan dari mantan suami, ya. Bahkan masih mengontrak rumah, yang kadang-kadang mungkin kaki di kepala di kaki untuk mengusahakan untuk anak-anaknya. Ya ini udah tinggal nerima aja, nampung, kau tinggal nampung, banyak kali ceritamu, ya kan? Itulah, tapi kadang-kadang memang Tuhan itu menguji manusia itu dengan harta guys, dengan uang ya. Jadi semakin banyak uang kita, semakin banyak ujian yang kita dapatkan ya. Contohnya lah si perempuan itu, kayak gitulah ya. Jadi jangan banyak kali tingkahmu, akhirnya jadi hilang simpatik orang samamu, ya kan? Kayak gitu. Jadi jangan terlalu banyak kali kemauanmu sehingga membuat kau jadi hancur. Kayak gitu. Masih bersyukurlah kau mantan suamimu masih peduli sama anakmu. Ya, kalau kayak kami inilah, jangankan peduli dia sama anak kami, membayar zakat fitrah setahun sekali pun belum tentu itu. Ya kan? Jadi semangatlah kau, nggak usah banyak kali tingkahmu. Kalau aku mau Ruben itu sama aku jadikan raja dia dalam hidupku kalau dia ngasih aku 200 juta sebulan. Kau tahu itu. Iya. What are you doing sayangku? Kenapa? Kena telek. Ya ampun, cuci tangan dulu, cuci tangan. 50 juta. Hei, ngapain sih? Jangan mainan lawang, nanti kecepet sikilnya. Tuh gak boleh, nanti bapakmu marah. 10 juta per bulan. Ya ampun, ngapain sih? Ya kan wes tak omongin, jangan mainan telek, nanti jibrat bau. Dikandani kamu ngandel toh. Coba, susah ada yang banget kecil kan? ngeyel terus. Ada budak, gila nanti ya. 500.000. Budak kok kurang budak. Kalau ada jungkir malah kan murah kok kurangnya virus ya. Ya beda memang ya. Kalau 200 juta per bulan turun jadi 100 juta sampai ke angka 500.000, temperamennya emang beda. Kalau ibarat komputer tuh udah mulai ngeheng gitu ya. Ampun. Lupa duka Raja, kamu ngapain? Dandan, ya ampun, nanti tanganmu kalau kotor gimana? Rusak tangannya, aduh Dandan. Biar saya yang dandan, kamu pergi mancing ya, habis itu mampir LC karaokean ya. Sana. Ini apa-apaan, kurang ajar kamu ya kabel ya. Kenapa kamu bisa-bisa ngongkon bojoku? Dandan kayak gini kamu nggak bisa berangkat sendiri? Gak iso? Sana sayang sana. Ya Allah nanti kotor, tangannya rusak, kesetrum nanti kejel-kejel, kamu mati ya. Sana pergi mancing ya, habis itu mampir LC. Karaokean ya. Mampir ke LC, karaokean. Gile, enak banget punya mantan suami kayak Ruben Onsu 200 juta. Sampai tempat sampah tuh plastik sampah 5 juta. Bantar gebang dibungkus. Ini banyak banget. Sampai sarang burungnya dibayarin. Ya sarang burung, sarang gonggo, sarang tawon. Enak banget gengs, wajar aja kalau dia minta rincian. Namanya mantan suami mah nafkah cuma anak doang. Udah selebihnya bayar sendiri, nyari sendiri. Sampai pembantu supir dia yang bayar. Aduh, Ruben Onsu, nih Neng ada nih janda terbengkalai. Sudah dinafkain. Nggak tahu syukur banget dinafkain, malah gaya-gayaan. Halo, saya Siri Jebing. Seorang laki-laki yang selalu berusaha mewujudkan apapun keinginan istrinya. Mulai dari dream wedding, membangun sebuah rumah mewah sesuai dengan keinginan istrinya. Selalu memenuhi semua kebutuhan dan bahkan keinginan istrinya. Mati-matian mensupport karir istrinya sebagai artis,
walaupun istrinya nyanyi fals nari kaku. Bersedia memodalin bisnis istrinya sampai menjadi sukses. Bahkan setelah bercerai pun masih menafkahi dengan nominal yang fantastis sesuai kemauan mantan istrinya. Saya berani katakan, dia adalah seorang laki-laki yang baik. Sebaliknya, seorang laki-laki yang hanya modal I love you doang, hanya modal peluk, cium, nunjukin kemesraan yang berbau sedikit-sedikit mesum waktu live sambil jualan kutang. Tiap hari makan minum mandi berak live TikTok di rumah mantan suami dari ceweknya. Dan setelah sekian purnama, tidak ada tanda-tanda mau menikahi, melamar pun tidak. Kayaknya dia bukan laki-laki yang baik. Hati-hati sama laki-laki model gini. Thank you. God bless you. Hei, cok! Dah, Sarwenda, tak omong yo. Raimu lo, cok. Wis diblonjo 200 juta. Saulan, cok, 200 juta, cok. Matane kene sing megahe jangking lo, cok. Megahe saulan mek 2 juta. Ngeri banget. Raimu iki ra megahe ra nyapo-opo duwe 200 juta tangkemu lo sik. Kowar-kowar tekan dindi lho, asu kok kowe iki. Dan cok, kowe ra nyapo-opo duwe 200 juta matane ya penak cok kabeh wong gelem tel. Lah kok kowe malah muni kaya ngono lho, cok. Sing jarene Ruben ngene. Dan cok kowe ra ngoco raimu kaya apa? Mantan bawok iki lak domongi. Kok bibirnya kok ngeping banget si IO? Apa dia pakai ini lip serum dari Presley Skin sama kayak gue gitu kan, si CEO itu. Soalnya bibirnya begini, say. Ada fotonya dia tuh yang jigi. Ada fotonya tuh. Ada fotonya dia. ada videonya gue lihat. Ada videonya gue lihat dia begitu gini. Aduh itu bibir. Ada akun aslinya nih yang post. Nama akunnya Cinnamon. Semangat ya Pak CEO, mending kita happy aja. Oh, disepil anjay. Oh, Pak CEO. Ya. Ternyata Giorgio Antonio bukan CEO maupun pemilik GLI. Lalu kenapa dia sempat terlihat di kantor perusahaan? PT Global Loyalty Indonesia menegaskan kabar yang beredar di media sosial tidak benar. Giorgio disebut hanya hadir sebagai bintang tamu dalam acara GLI pada 2025 dan tidak memiliki hubungan struktural maupun kepemilikan saham di perusahaan tersebut. Kesal selalu dituduh CEO gadungan ya. Si CEO akhirnya membuat kaos bertuliskan CEO. Semoga Reno Barak dan Irwan Musri tidak melihat ini. No lihat no, akhirnya lo pada percayakan kalau dia entu CEO, kalau gue sih kagak percaya. Si boleh gantian nggak katanya? Jejak digital. Iya mereka yang di situ di tempat si nggak boleh. Jangan cuma kejadian. Bapak dari anakmu, kamu bilang ini namanya parental alienation. Saat kamu sibuk jelekin mantan di media sosial, kamu lagi ngerusak mental anakmu sendiri. Setelah darah anak itu dari bapaknya, kamu sebut bapaknya hina, anak bakal mikir, berarti ada hal hina di dalam diri gue. Anak jadi krisis identitas, trust issues, dan malu seumur hidup gara-gara jejak digital. Jual produk muka, tapi anak di bawah umurnya syuting pakai kemben di batap mandi mawar, gak nyambung. Lagi jualan sensualitas, secara hukum mereka itu masih anak-anak. Agency dan brandnya jelas bermasalah, tapi kemana pikiran orang tuanya? Ini bukan marketing, ini murni pelucutan hak anak. Produknya boleh bikin glowing, tapi moral brand dan orang tuanya benar-benar gelap. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit.
ketahuan bohongnya daripada CEO pacar Sarwenda. Katanya dia ini memiliki 200 PT. Ada klarifikasi ya daripada PT Global Loyalty mengatakan bahwa Giorgio itu bukanlah CEO, tapi dia itu adalah pernah diundang tamu, pernah diundang untuk datang ke PT itu. Luar biasa pembohonginya, pembohong publik mengatakan bahwa dia CEO, bahwa bilangkan dia itu adalah punya PT 200-an. Ternyata cuma ganteng doang. Ya udah, gak usah malu dong Sarwenda. Ya, kalau ganteng nggak apa-apa ya. Yang penting nanti dia itu setia. Udah itu aja lah. Hei Rubenco, apa meneh to Sarwento? Jaluk duitmu aku 200 juta. Lah kok jaluk duit kok jaluk kaplok ngono mau pikir aku iki ngisi duit. Ate tak gawe daftarno adikku kelas model. Adikmu sing bentukane koyo ondel-ondel iku ngono kok kate mau daftar model. Lah kon gak ngerti ya wingi mari photoshoot. Lah ya sing wingi. Ngeri banget loh dia kalau ngomong kasar tapi geli tapi lucu gitu ya. Dia memang bagusnya untungnya pakai bahasa Jawa gitu. Kalau pakai bahasa Indonesia, aduh bang jangan bang, pakai bahasa Jawa aja udah bang ya. Photoshoot leset to iwak pesut iku sih. Aja ngawur wong iku lho gaya Putri Duyung. Duyung tae awong bentukane kok dugong ngono kok lagian to jere wis pacaran karo CEO. Yo acene karo pengusaha fashion. Wong mau dodol kotang dodoman kok sombong muto Sarwento. Ngono-ngono duwe PT yo. PT opo? Pendel tepos iki makan dikotani. Sing penting lah ganteng. Yo percuma ganteng lek tulang lunak koyo bandeng presto. Wong gak ngerti sing pacarku saiki mantan binaragawan. Binaraga opo bentuke koyo binatang mari kejegur cerai kok yo sok-sokan melu binaraga. Lah tapi kan keren apa? Wong rambutnya kluwimis koyo ketek suret ngono kok. Wes salah iki si doe kon kaya aku duit ora. Oh, si ommu mau kondo ah. Kon iki kok MBG sih? Opo iku? Medit banget gila. Ora iku MBG, miskin banyak gaya. Ora iku kuwi MBG, manusia bencong. Bencong yo cangkemmu iku lho bengkong. Aduh, pedes banget gua mampun ya. Mantan manajer Neng Endah. Oke, coba dengerin ini aman gak di reaction guys? Aku heran sih dengan sikap-sikapnya Wenda akhir-akhir ini gitu, karena Wenda yang aku kenal dulu tuh yang aku tahu nggak seperti sekarang sih. Emang yang seperti sekarang di mata Mas Nanda seperti apa? Ya kita sama-sama tahu lah, banyak terjadi kontroversi dari sosial medianya, gitu, dan akhirnya itu menjadi kegelisahan banyak orang, gitu. Jadi aku cuma mau ngingetin ada konsekuensi ketika kita menjadi big figure, jadi artis, ada tanggung jawab di situ. Jadi bukannya mau ikut campur atau mau pansos, tapi mengingatkan. Kebetulan aku juga kenal dengan Wenda, dengan Ruben juga gitu. Ya emang berapa lama pada waktu jadi manajernya Mas? Sejak dia keluar dari Ceribel. Oh, setelah keluar dari Ceribel. Ceribel berapa tahun dia ya? Nggak tahu ya. Ceribel beberapa tahun gitu, tapi lamanya di Solonya kan setelah keluar dari Ceribel. Jadi Mas jadi manajernya ketika berhubungan dengan Kak Ruben ya waktu itu ya? Oke. Alasan seorang Nanda Persada saat itu mau menjadi manajernya Sarwenda itu alasan utamanya apa? Alasan utamanya adalah terus terang, aku nggak kenal Wenda kan. Aku kenal Ruben lama, dan Ruben mantan artis aku dan kita berteman. Nah Ruben itu menitipkan sama aku, untuk Pak, titip pacar gue dong untuk dimanajerin, gitu. Terus pacaran sama. Jadi emang bener kata netizen ya, apa-apa juga kalau bukan Ruben mah berat. Nah sekarang kan dikenal kemana-mana gitu kan. Dari awal aja ya, dari sebelum nikah aja udah nitipin waktu zaman pacaran supaya jadi manajernya gitu. Kan bubar kan dia keluar dari itu kan, dititipin sama manajer. Feli X Ceribel ungkap kondisi Sarwendut turun 3 kilo, prihatin. Emang iya Sarwendut lu sempat-sempatnya nimbang lo? Belum, tunggu, jangan manja. Netizen ini masih lama mau buat kau turun 25 kilo. Lagian kalau kau kurus kau minta lah tuh sama dugong. Gimana caranya biar kau gembala lagi? Belum, ini kau mau turun lagi nih. Kau udah baca belum tuh? Si Kak Ruben bakal ambil itu tuh beritanya barusan hak asuh anak lo. Tunggu kau ya. Syum, semangat. Ris. Onyo diduga pernah ditampar. Hah? Nyo, kalau aku jadi kau tampar balik Nyo. Tampar, tendang, injak. Ternyata main tangan ya Nyo ya mereka ya Nyo ya. Pantesan kau keluar rumah ya Nyo. Semuanya problematik deh satu keluarga ini sepertinya. Pokoknya gitu aja, terima kasih banyak nih buat kalian yang udah mampir nih. Mohon maaf kalau ada salah pada saat saya membuat konten ini. By the way, jangan lupa kalian follow aku untuk tonton videonya gue reaction. Saya Nuh dari pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye bye.